sehingga nanti akan muncul notifikasi seperti ini teman-teman, yaitu waktu pengajuan profil dan berkas telah berakhir ya. Nah seperti ini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, bagi teman-teman yang kemarin bertanya di kolom komentar pada video saya sebelumnya, yaitu terkait tentang jika teman-teman ini sudah melakukan pendaftaran, dengan cara sudah melengkapi semua isian ya, status pemenuhan persyaratan pendaftaran PPG dalam jabatan 2022 tahap 2, mulai dari pengisian biodata diri. Di sini sudah checklist hijau, berarti kan sudah lengkap ya. Kemudian linearitas ijazah ini juga sudah checklist hijau. Bidang studi PPG sudah checklist hijau. Berkas pendukung ini sudah checklist hijau. Namun ternyata kita lupa tidak klik tombol ajukan berkas. Nah, kita lupa tidak klik ajukan berkas. Sehingga ketika jadwalnya sudah terlewat, kita klik ajukan berkas, itu ada notifikasi seperti ini, yaitu waktu pengajuan profil dan berkas ini telah berakhir pada tanggal 19 April 2022. Nah, teman-teman semuanya, di sini tentunya nanti akan berdampak sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali ya terhadap pendaftaran kita. Kira-kira bagi teman-teman yang lupa tidak klik tombol ajukan berkas pada pendaftaran karena waktu sudah terlewat, itu apa saja? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, memang yang namanya penyesalan itu selalu datang di akhir ya teman-teman. Dan di sini sesuai dengan alur pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022, baik itu tahap 1 maupun juga tahap 2, ini adalah sama teman-teman. Yaitu setelah kita itu di sini melengkapi biodata diri, kemudian mengisi linearitas ijazah S1 atau D4 dengan bidang studi PPG. Kemudian kita memilih bidang studi PPG, kemudian kita upload atau mengunggah scan hasil dari berkas pendukung kita. Berikutnya, langkah berikutnya seharusnya, nah ini ya seharusnya, namun di sini banyak sekali teman-teman yang ternyata tidak melakukannya, mungkin kurang cermat ya dalam menyimak video tutorial saya terkait tentang pendaftaran PPG ya. Nah di sini ibarat nasi sudah jadi bubur ya. Kalau misalkan di sini kita sudah mengisi semua, namun di sini kita ketika ada tombol warna hijau ini, yaitu klik ajukan berkas ini kita tidak klik, maka teman-teman tidak akan bisa melanjutkan ya untuk pendaftaran ini. Nah selanjutnya di sini kita harus melakukan segala sesuatu itu adalah sesuai dengan jadwalnya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk jadwal dari pendaftaran PPG dalam jabatan tahap 2 2022 ini sudah ditentukan ya oleh Kemdikbudristek. Yang mana untuk pengumuman pendaftaran ini kan tanggal 12 April 2022. Kemudian untuk pendaftaran dan pengiriman berkas teman-teman, nah ini adalah hal yang paling vital sekali ya bagi teman-teman pendaftar PPG tahap 2, yaitu untuk waktu pendaftaran dan pengiriman berkas itu diberikan waktu tanggal 15, 16, 19, nah 15, 16, 17, 18, 19 dan 5 hari ya, yaitu mulai tanggal 15 sampai tanggal 19 April. Inilah waktu pendaftaran dan juga pengiriman berkas. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah beranggapan bahwa di sini semua sudah checklist hijau di sini tapi nggak diajukan ya untuk berkasnya dan sudah terlewat dari tanggal 15 sampai 19 ini, maka ketika teman-teman klik tombol ajukan berkas ini sudah nggak bisa ya, nggak bisa setelah dari tanggal 19, sehingga nanti akan muncul notifikasi seperti ini teman-teman, yaitu waktu pengajuan profil dan berkas telah berakhir ya. Nah seperti ini, waktu pengajuan profil dan berkas ini telah berakhir, sehingga kalau misalkan kita dapat notifikasi merah seperti ini, kita sudah nggak bisa melakukan pendaftaran lagi ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa mengajukan berkas, dan kalau misalkan kita tidak mengajukan berkas, sama halnya kita tidak melakukan pendaftaran ya PPG dalam jabatan tahun 2022 angka tahap 2 ya. Karena untuk sistem dari pendaftaran kita, mulai dari isian biodata diri, linearitas, bidang studi dan berkas, ini nggak akan terbaca oleh sistem tim penilai atau verifikator dari LPMP teman-teman. Nah itu. Nah selanjutnya
Di sini kalau misalkan secara normalnya ya, secara normalnya ketika kita itu sesuai dengan jadwal ini tanggal 15 sampai 19 kita klik ajukan berkas, maka langkah berikutnya ini kan kita tampilannya berubah seperti ini ya. Jadi status kita sudah terisi semuanya, dilengkapi hijau. Kemudian setelah kita klik nanti akan ada tulisan yaitu berkas sudah diajukan. Nah ini teman-teman, berkas sudah diajukan. Kalau misalkan berkas ini sudah diajukan, berikutnya maka jika berkas kita disetujui nanti akan ada notifikasi seperti ini teman-teman, yaitu ajuan data Anda telah disetujui pada PPG dalam jabatan 2022. Nah kalau misalkan kita lupa tidak klik tombol ajukan berkas tadi, maka fakta berikutnya yang akan kita temui ketika login ke akun SIM PKB, padahal ini adalah belum waktunya pengumuman, kita sebenarnya akan diperingatkan sekali lagi ya. Kita akan diperingatkan sekali lagi oleh sistem di SIM PKB, yaitu bagi peserta PPG dalam jabatan, maka di sini diberikan peringatan calon peserta yang sedang melengkapi syarat pendaftaran dalam jabatan tahun 2022 yang belum pernah melakukan ajuan biodata diri dihimbau agar segera melakukan isian profil dan unggah dokumen persyaratan untuk kemudian melakukan klik pada tombol ajukan berkas ya, paling lambat sesuai tanggal 19 ya, tanggal 19 April. Kemudian calon peserta yang sudah melakukan ajuan biodata diri dan diberikan status verbal tolak perbaikan, teman-teman dihimbau, nah ini dihimbau untuk melakukan perbaikan ya sesuai dengan tanggal yang telah diberikan. Nah kalau misalkan di sini kita lupa ya, kita lupa tidak melakukan klik tombol ajukan berkas, nah ini lupa, maka nanti ketika tanggal 29 saatnya jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi PPG tahap 2 tahun 2022, maka kita akan mendapatkan suatu tampilan yaitu seperti ini. Nah tampilannya ini adalah kita tidak akan lulus ya. Nah ini teman-teman, jika teman-teman lupa mengajukan ajuan berkas, klik tombol ajukan berkas tadi, maka pendaftaran kita ini nggak akan terbaca oleh sistem di LPMP, sehingga ketika saatnya pengumuman nanti akan ada ucapan kepada kita yang terhormat siapa, ini atas nama kita, bidang studi PPG kita ini apa, dituliskan di sini yaitu Anda dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dikarenakan apa? Dikarenakan tidak memenuhi persyaratan ya. Nah ini tidak memenuhi persyaratan bukan berarti di sini kita itu nggak memenuhi persyaratan dari linearitas, ijazah dan juga bidang studi PPG yang dipilih serta pengisian biodata tadi yang kurang lengkap, tidak, tapi dikarenakan kita tidak klik tombol ajukan berkas teman-teman. Nah ini kalau kita lupa klik mengajukan berkas untuk pendaftaran PPG, maka kita akan tidak lulus ya. Nah namun teman-teman nggak usah berkecil hati, yang namanya nasi sudah jadi bubur itu kita nggak bisa mengembalikan waktu ya. Yang penting ini sebagai pengalaman yang berharga untuk teman-teman, dikarenakan pengalaman itu kan guru yang paling baik ya teman-teman. Jadi nanti sebagai bahan, sebagai modal untuk di tahun berikutnya, teman-teman harus lebih teliti, lebih cermat lagi untuk langkah lama pendaftaran PPG, bahwa setelah kita melengkapi isian biodata, kita wajib untuk klik tombol ajukan berkas, sehingga supaya nanti untuk pendaftaran kita ini akan terbaca di LPMP dan akhirnya bisa diverifikasi teman-teman. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.